Gak semua baik-baik saja tanpa kurang suatu apapun. Kembali lagi barengan Mimin cantik di channel Bandar Film. Bagi kalian yang pengen request film untuk di-review, tulis di kolom komen ya. Kali ini kita akan membahas film yang baru saja rilis pada tahun 2021 yang berjudul Mortal Kombat. Film ini adalah adaptasi dari sebuah games yang berjudul Mortal Kombat juga. Kalau gue inget-inget sih waktu masih SMP ya, gue sering lihat adik gue yang cowok main game ini tiap hari guys. Nah, bagi kamu yang sudah pernah main games ini, coba deh berikan pendapat kamu tentang film ini. Lebih keren mana antara film atau gamesnya? Dalam film ini diceritakan ada dua kelompok petarung dengan kekuatan yang bermacam-macam, yang saling membunuh satu sama lain. Dan yang bikin Mimin sangat antusias dengan film ini adalah salah satu aktornya berasal dari Indonesia guys. Ya, pasti kalian sudah tahu dong. Dia adalah Joe Taslim. Itu loh yang di iklan sampo, yang belibet gitu ngomongnya. Coba deh cari di YouTube atau di googling Joe Taslim gitu, pasti muncul deh, cakep. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan kopi, ambil posisi rebahan, fokus pada film ini dan kita mulai videonya. Susu. Film ini dimulai pada tahun 1617 di negara Jepang. Di situ ada sebuah klan kesatria yang sangat kuat. Klan itu dipimpin oleh Hanzo Hasashi. Beliau tinggal bersama istri, anak laki-laki dan perempuan yang masih bayi. Di situ juga terdapat beberapa anggota klan yang berjaga di tempat itu. Bayi mereka menangis. Istri Hanzo dan anak laki-lakinya mendatangi bayinya dan Hanzo mengambil air di dekat tempat itu. Bayi itu menangis karena merasakan hawa yang sangat dingin di ruangan itu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara pertarungan di luar rumah. Istri Hanzo bergegas untuk menyembunyikan bayi mereka di bawah lantai kayu rumah mereka. Ini bayi kok nggak nangis ya kalau ditaruh di tempat gelap gitu ya? Sesaat kemudian datanglah orang yang kita tunggu-tunggu yaitu Joe Taslim. Tapi kali ini dia berperan sebagai tokoh yang jahat, yang bernama Bi-han. Yang bikin Mimin suka sama tokoh ini adalah karena dia mampu berperan dengan sangat baik sebagai orang jahat gitu. Sangat berkebalikan dengan watak aslinya gitu guys. Padahal kan keseharian dia tuh sangat murah senyum gitu, ramah gitu. So tau nih Mimin. Bi-han ditugaskan untuk membunuh semua garis keturunan Hanzo. Hal itu dilakukan karena menurut ramalan, klan Hanzo akan mengalahkan kelompok mereka dalam turnamen Mortal Kombat. Jadi gini guys, Mortal Kombat itu adalah sebuah turnamen pertarungan hidup mati. Pesertanya ada dua kelompok yaitu Earthrealm atau bumi dan yang kedua Outworld yang berasal dari planet lain di luar bumi. Nah, pada turnamen ini, Outworld telah memenangkan 9 pertandingan. Dan jika mereka bisa menang sekali lagi, maka mereka akan menjajah bumi. Tapi menurut ramalan, akan ada yang mengalahkan mereka di turnamen selanjutnya, yaitu orang dari klan Hanzo. Maka dari itu, pemimpin Outworld memerintahkan orang yang sangat kuat yaitu Bi-han untuk membunuh semua klan Hanzo. Oke, next. Sesaat kemudian Bi-han mendatangi istri Hanzo dan anaknya. Dan yang terjadi selanjutnya, pasti kalian sudah tahu lah. Istri Hanzo dan anaknya pasti kalah dengan mudah. Mereka ditusuk dan dibekukan dengan sekujur tubuh diselimuti es. Bi-han ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan atau menciptakan es. Hanzo yang menyadari ada serangan langsung datang ke tempat kejadian. Tapi hal itu sudah terlambat. Dia sangat sedih melihat istri dan anak laki-lakinya telah dibunuh. Kemudian Hanzo mengambil kunai, kemudian diikat dengan tali, di mana itu merupakan senjata andalan dari Hanzo. Kemudian Hanzo bertarung melawan anak buah Bi-han, yang tentu mereka bukan lawan yang sepadan dengan Hanzo. Setelah menghabisi mereka semua, Hanzo mendatangi Bi-han dan terjadilah pertarungan sangat sengit di antara mereka. Bi-han sempat terluka, tapi untuk saat ini, Bi-han masih terlalu kuat untuk Hanzo. Setelah mendapat beberapa luka di tubuhnya, akhirnya Hanzo harus kalah dari Bi-han.
Dia menusuk kunai di pundak Hanzo dan membuat dia tewas saat itu juga. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria dengan kekuatan listrik atau petir. Beliau bernama Raiden. Beliau adalah pemimpin dari para petarung di bumi. Kemudian Raiden mengambil bayi yang tadi disembunyikan di bawah lantai kayu dan membawa bayi itu pergi dari tempat itu. Scene berganti di masa sekarang. Itu artinya kejadian tadi sudah berlangsung 4 abad lebih. Diperlihatkan seorang petarung MMA sedang melakukan persiapan untuk pertandingan. Dia bernama Cole Young. Kemudian Cole melakukan pertandingan pada sebuah ring. Mereka saling jual beli serangan. Dan pada akhirnya, Cole harus kalah pada pertandingan ini. Ketika sedang membersihkan diri, Cole sekilas melihat bayangan Hanzo pada sebuah cermin. Cole adalah keturunan dari klan Hanzo, tapi saat ini Cole belum mengetahuinya. Beberapa saat kemudian, Cole didatangi oleh seorang pria. Pria ini bernama Jack. Jack ingin berkenalan dengan Cole karena dia tertarik dengan tato naga yang dimiliki Cole. Perlu diketahui, semua petarung Mortal Kombat memiliki semacam stempel atau tato yang berbentuk naga di tubuhnya. Cole mempunyai tato tapi dia belum tahu itu apa. Scene beralih ke Outworld. Pemimpin mereka bernama Samsung bertemu Bi-Han dan memerintahkannya untuk membunuh klan Hanzo. Tapi Bi-Han menjelaskan bahwa dia telah membunuh klan Hanzo berabad-abad yang lalu. Sung Sang menjelaskan bahwa garis keturunan Hanzo masih hidup dan memerintahkan Bi-Han untuk segera membunuhnya. Nah, di sini Bi-Han bukan lagi Bi-Han. Dia sekarang bernama Sub-Zero. I am no longer Bi-Han. I am Sub-Zero. Kembali kepada Cole. Dia bersama dengan anak dan istrinya sedang makan di sebuah tempat makan. Jack mengawasi mereka dari dalam mobil. Ketika sedang memesan makanan, tiba-tiba turunlah salju di tempat itu. Kalian tentu sudah tahu siapa yang akan datang. Ya, Sub-Zero tiba-tiba muncul di tempat itu. Dia membuat gumpalan es yang sangat banyak dan melemparkan hingga membuat hujan es yang membuat tempat itu menjadi kacau. Sesaat kemudian Jack datang dengan mobilnya dan mengajak Cole dan keluarganya pergi dari tempat itu. Dari dalam mobil Jack menjelaskan bahwa dia sedang mengumpulkan orang dengan tanda naga untuk persiapan turnamen Mortal Kombat. Dan ternyata, Jack juga mempunyai tanda itu. Saat kemudian Sub-Zero telah ada di depan mereka, Jack menyuruh Cole pergi dengan mobilnya. Sementara dia akan melawan Sub-Zero sendirian. Jack digiring ke sebuah ruangan yang telah dibekukan. Tiba-tiba dia diserang Sub-Zero. Sub-Zero ini memang terlalu overpower. Bahkan ketika Jack menembaknya, dia bisa membekukan peluru yang sesaat keluar dari senjata itu. Pertarungan dilanjutkan. Jack dihajar habis-habisan, bahkan pukulannya tidak terasa bagi Sub-Zero. Kemudian Sub-Zero membekukan tangan Jack dan kemudian memecahkannya. Dan hal itu membuat Jack harus kehilangan kedua tangannya. Di tempat lain, Cole memulangkan anak dan istrinya dan kemudian dia mendatangi tempat pertemuan yang Jack ceritakan. Dia bertemu wanita teman Jack yang bernama Sonya. Kemudian mereka masuk ke tempat persembunyian mereka. Ternyata Sonya dan Jack telah lama meneliti tentang Mortal Kombat. Dia telah mengetahui semua tentang Mortal Kombat. Dia dan Jack berencana mengumpulkan orang-orang dengan tanda naga.
di mana orang dengan tanda naga seperti Colt akan selalu diburu oleh anak buah Samsung. Dan perlu diketahui bahwa saat ini Sonya belum memiliki tanda naga, tapi dia sangat antusias dengan turnamen Mortal Kombat. Di dalam tempat tersebut juga ada seseorang dengan tanda naga, tapi orang itu sangat jahat dan licik sehingga Sonya harus mengikatnya dengan rantai. Orang ini adalah Kano. Dia adalah tentara bayaran. Beberapa saat kemudian, tempat itu diserang oleh makhluk yang tidak terlihat. Makhluk itu mulai menyerang mereka. Sonya berhasil melempari pisau dan menembaknya. Makhluk ini berbentuk kadal, bisa menghilang dan bisa mengeluarkan zat asam dari mulutnya yang bisa melelehkan apapun. Makhluk itu kembali menyerang tapi mereka kesulitan karena dia tidak terlihat. Kemudian Kano menggunakan zat asam yang keluar dari mulut makhluk itu untuk melelehkan borgol yang mengikatnya. Kano membantu menyerang makhluk itu. Ini dia bisa kelihatan. Pertarungan pun dilanjutkan. Sonya berhasil menancapkan pisau ke dada makhluk itu, dan kemudian Kano memukul dadanya hingga menembus ke jantungnya. Dan makhluk itu tewas saat itu juga. Kemudian mereka berencana akan berlatih di Kuil Raiden, tapi hanya Kano yang tahu di mana tempat itu. Kemudian mereka berangkat dengan menggunakan pesawat dan mereka terjun pada sebuah gurun. Mereka mencari kuil itu dengan berjalan kaki. Dan beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan seseorang pemuda. Pemuda ini memiliki kemampuan untuk mengeluarkan api dari tangannya. Dia bernama Liu Kang. Kemudian Liu Kang mengajak mereka untuk masuk ke Kuil Raiden. Ternyata, Jack juga ada di tempat itu. Dia sedang dirawat dan masih belum sadarkan diri setelah pertarungannya dengan Sub-Zero kemarin. Beberapa saat kemudian, Sub-Zero datang ke tempat itu. Dia langsung dihadang oleh Liu Kang. Mereka saling bertarung dengan melempar es dan api sesuai kemampuan mereka. Saat ini Liu Kang masih kalah dengan Sub-Zero. Tubuhnya akan dibekukan. Tapi sesaat kemudian datanglah seorang pemuda dengan kekuatan untuk mengendalikan topi baja yang sangat tajam. Dia bernama Kung Lao. Dia melempar topi bajanya hingga membuat Sub-Zero terlempar. Sesaat kemudian, datanglah Samsung bersama seorang wanita. Wanita ini bernama Milena. Ini Samsung emang niat banget buat ngabisin petarung dari bumi biar di turnamen nanti tuh bisa langsung menang gitu. Kemudian Raiden juga datang. Ketika mereka akan menyerang, Raiden menggunakan kekuatan petirnya untuk membuat tameng yang sangat kuat dan tidak bisa tembus. Dan kemudian Samsung pergi dari tempat itu. Kemudian Liu Kang dan Kung Lao mengajak mereka untuk berlatih. Liu Kang menjelaskan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh para petarung disebut Arcana. Mereka akan berlatih untuk membangkitkan Arcana mereka agar bisa menang dalam turnamen. Ketika akan latihan, Liu Kang melarang Sonya berlatih. Itu karena Sonya tidak memiliki tanda naga. Jadi yang latihan hanya Colt dan Kano. Mereka mulai latihan dengan bertarung. Dan setelah beberapa kali latihan, ternyata mereka tidak bisa membangkitkan Arcana mereka. Sonya menghampiri Jack. Saat ini Jack sudah mendapatkan tangan Cyborg yang kini dia sedang melakukan pemulihan. Kemudian mereka makan malam bersama. Ketika sedang makan, Kano berbicara terus dan itu membuat Liu Kang dan Kung Lao tidak nyaman. Emang dasar ya Kano ini cerewet dan arogan. Mereka bertengkar hingga membuat Kano marah dan tanpa sengaja, Kano telah membangkitkan Arcananya. Dia dapat menembakkan laser dari mata kanannya. Shut up and pass me a fucking wanker who is a hubcap. Mereka kembali berlatih dan sampai saat ini Cole belum bisa membangkitkan Arcananya.
Raiden mendatanginya dan menjelaskan bahwa dia adalah keturunan salah satu kesatria terhebat di bumi. Tapi Raiden sangat kecewa karena dia tidak bisa membangkitkan arcananya. Dan kemudian Raiden mengusirnya dan menyuruhnya pulang. Beberapa saat kemudian, Samsung mengutus petarung lain untuk datang ke kuil Raiden. Dia bernama Kabal. Kabal ternyata kenal dengan Kano. Dia berencana untuk mengajak Kano untuk berpihak kepada Samsung. Dan jika dia bersedia, maka dia akan dibayar mahal. Dan karena Kano ini tentara bayaran, yang penting ada cuan maka dia bersedia aja. Kemudian Kano mematahkan tongkat Raiden dengan menggunakan laser dari mata kanannya. Di mana tongkat itu berfungsi untuk membuat dinding penghalang tetap terjaga. Dan karena tongkat itu telah dipatahkan, maka dinding penghalang itu tidak aktif lagi.